Kemudian setelah mengetahui specific requirement, kita beranjak ke berikutnya site analysis. Nah, site analysis ini penting kenapa? Karena site itu sebenarnya adalah jaringan yang aktif. Jadi kadang-kadang arsitek itu tidak memperhatikan bahwa site itu merupakan sesuatu yang hidup. Seharusnya kita menganggap site itu sesuatu yang aktif. Site itu bisa memunculkan efek terhadap kondisi sekitar, misalnya sinar matahari, angin, kemudian apakah di sana ada sumber air atau bagaimana kondisi akustiknya, noise-nya, view-nya, approach-nya terhadap bangunan itu seperti apa. Nah, itu bisa diketahui dari site. Ini adalah contoh-contoh untuk menganalisa site. Yang pertama, analisa tapak dalam. Jadi dibagi berdasarkan kualitas pencahayaan, kemudian kualitas udara, kemudian bagaimana sirkulasi di dalam maupun di luar site. Nah, itu teman-teman bisa setelah mengetahui informasi-informasi yang di atas, bisa membaginya berdasarkan karakteristik dari masing-masing kondisi site. Ini contoh yang lain. Bisa juga dianalisis secara noise, jadi kebisingan, kemudian humidity atau kelembapan, dan view dari luar ke dalam, dari dalam keluar, kira-kira seperti apa. Nah, ini pembagian untuk areanya. Jadi kalau misalnya humidity, ternyata ada satu area yang tidak terlalu lembab, atau ada area yang sangat lembab, itu bisa dibagi berdasarkan karakter site-nya. Ini contoh untuk yang noise, cara penggambarannya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, contoh yang sebelah kanan ini, kalau noise-nya sangat tinggi, dia arsirannya semakin tebal. Kalau noise-nya biasa atau cukup rendah, dia bisa digambarkan dengan arsiran yang tipis. Kemudian light quality, ruangan atau site sebelah mana yang terkena cahaya langsung atau terkena bayangan. Nah, itu teman-teman juga bisa cari di kondisi site. Ini contoh dari analisis site. Jadi ini enclosure dan opening gitu ya. Nah, ini menceritakan kalau ada dua entrance, kemudian dia pintu masuknya dari mana, bukaannya yang mana saja dari sebuah site. Kemudian ini contoh untuk analisis site dari air quality. Apakah ada angin, anginnya mengarah kemana di dalam suatu site, area mana yang tidak terkena angin sama sekali. Kemudian ini adalah contoh dari kelembapan, area mana yang paling lembab, area mana yang tidak lembab. Kemudian ini sirkulasi, kalau misalnya kita punya site yang sudah ada bangunannya gitu ya, kita bisa menganalisis sirkulasi mana yang paling padat, sirkulasi mana yang bisa masih memungkinkan untuk ditambah lagi atau tidak ada jalur sirkulasinya, itu bisa dianalisis. Kemudian analisis site itu tidak hanya berupa gambar dari tampak atas ya teman-teman, tapi bisa juga dari tampak samping, misalnya untuk mengetahui arah matahari terbit dari mana, kemudian tenggelam di sebelah mana, efeknya terhadap site kira-kira seperti apa. Nah, ini nanti untuk dapat menunjukkan atau menentukan kira-kira posisi bukaan dari suatu ruangan itu baiknya menghadap kemana atau baiknya diletakkan di sebelah mana. Itu bisa dianalisis dari site dari segi elevation atau sectionnya. Setelah semua analisis itu dilakukan, teman-teman bisa melakukan namanya superimpose, yaitu menumpuk hasil-hasil analisis tersebut, kemudian ditumpang tindih, dijadikan satu, kemudian untuk dianalisis secara menyeluruh dari kondisi suatu site. Dari hasil superimpose, nanti teman-teman dapat menemukan namanya tabel karakteristik zona. Jadi ini dapat dilihat bahwa hasil superimpose itu nanti akan ketemu masing-masing bagian dari suatu site. Misalnya kalau kita lihat di tengah ini ya, area nomor 1 karakteristik site-nya seperti apa, area nomor 2 karakteristik site-nya ternyata berbeda lagi.
sampai ke beberapa area yang mempunyai karakteristik site yang berbeda-beda. Nah, ini tabelnya. Jadi, teman-teman bisa membagi beberapa karakteristik berdasarkan analisisnya. Kemudian, dijelaskan karakteristik site-nya itu seperti apa. Lalu disimpulkan, oh, karakteristik seperti ini, ruangan yang sesuai itu seperti apa. Kemudian, ruangan yang tidak sesuai seperti apa. Silakan didaftar di tabel seperti ini. Nah, ini contohnya area tertentu dia punya karakteristik macam-macam dari segi angin, visual, light, kemudian ruangan yang cocok seperti apa, ruangan yang tidak cocok seperti apa. Nah, dari analisis karakteristik tersebut, teman-teman bisa menentukan alternatif zoning. Jadi, alternatif zoning ini nanti hasil yang tadi, ruangan yang sesuai apa saja, kemudian ruangan yang tidak sesuai apa saja. Nah, itu dibuat zoningnya, alternatifnya, untuk kemudian mengarah ke layout. Ini kira-kira contoh-contoh dari namanya spatial relationship atau zoning alternatif dalam suatu site. Dari beberapa alternatif zoning, kemudian silakan dipilih satu zoning untuk dikembangkan menjadi preliminary plan atau denah. Dari alternatif zoning tersebut, teman-teman dapat mengarahkan alternatif zoningnya menjadi suatu sketsa denah. Jadi, teman-teman sudah punya bubble diagram dari space requirement, kemudian yang kedua ditambahkan dengan analisis kondisi site-nya, kemudian yang ketiga muncullah alternatif zoningnya, sampai yang tahapan terakhir muncul suatu denah yang terbentuk dari hasil analisis sebelumnya. Ini contohnya dari spatial relationship muncul denah. Jadi dari gambar-gambar ini muncullah zoning-zoning yang sudah menunjukkan ini ruangan apa, ini ruangan apa. Kemudian yang terakhir, setelah mengetahui informasi-informasi dan analisis-analisis dari space requirement, site analysis, kemudian data-data tersebut di cross-check, sehingga teman-teman menemukan problem definition. Nah, problem itu munculnya dari mana sih? Munculnya adalah ketika kita menganalisis client user, literatur reference, site space. Nah, itu dicari yang tidak cocok itu yang sebelah mana. Nah, ketika ketidakcocokan itu menimbulkan problem, nah problem itu yang didefinisikan. Problem itu yang nantinya akan dikerjakan atau menjadi solusi di dalam konsep desain. Ini adalah poin-poin yang merangkum kembali apa saja sih yang perlu dianalisis dalam observation and deep research. Jadi, yang pertama adalah activity sequence, alur aktivitasnya, area yang dibutuhkan dan kapasitas ruang. Kemudian space requirement, space priorities dan analisa kebutuhan ruang. Kemudian space relationship, diagram hubungan ruang. Site analysis, tanggapan terhadap kondisi lingkungan di sekitar site. Nah, untuk site analysis ini jangan lupa bukan hanya menjelaskan informasi site, tapi harus juga menganalisa tanggapannya seperti apa. Kemudian alternatif zoning berdasarkan karakteristik zona site. Di sini kita membutuhkan minimal 3 alternatif untuk bisa dibandingkan. Yang terakhir adalah problem statement. Setelah melakukan information gathering, masing-masing data di cross-check untuk menemukan problem definition dan problem statement yang akan dikerjakan menjadi sebuah konsep desain. Sekian untuk video ini, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.